Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Muhammad Fatahoni dari Basarnas KPP Cilacap, Latsar Angkatan 12, kelompok 1. Nah, di sini saya bersama narasumber saya yang bernama Pak Anas. Sebelum lanjut, bisa perkenalan dulu Pak? Oh ya, karena Nama angkatan saya. ya. Oke, perkenalkan nama saya Anas Dwi Pamungkas. Kebetulan saya bekerja di kantor Budaya dan Pengelolaan Industri Cilacap. Sekarang saya di jabatan perencana ahli pertama. Sebelumnya saya di Mesin Perencanaan Kegiatan dan Kendaraan itu telah masih jabatan pelaksanaan. Kita ada jabatan fungsional, itu namanya perencana ahli pertama. Selanjutnya untuk background diri dari Pak Anas itu bagaimana? Gimana maksudnya? Background diri dari kecil, mungkin sebelum dari Basarnas atau di sekolah atau kuliah, bagaimana? Sebelumnya kan asal saya kan dari Magetan, itu kuliah di Surabaya, Erlangga. Itu kuliah jurusan apa Pak? Saya jurusan ekonomi. Jadi relate dengan apa itu jabatan di perencanaan. Kenapa kok ibaratnya masuk ke Basarnas? Nah, itu sebelumnya saya itu juga potensi SAR di Surabaya, yang potensi SAR kan di TNI Surabaya, lalu itu juga pernah di TNI Magetan. Nah, di situ saya juga sering ikut operasi SAR juga. Kalau di PMI kan sebagai bulanan juga orang pelayanan migrasi dan apa itu masyarakatnya. Setelah itu kita juga ikut dalam potensi SAR di budaya dan keuangan juga dalam Berarti sudah tahu apa itu Basarnas dari dulu. ya dari SMA tapi itu kuliah di Surabaya kebetulan saya kenal beberapa guru yang di Surabaya. Nah, habis itu swasta, kerja swasta kan nggak ada niatan untuk jadi ASN sih sebenarnya, nggak ada apa itu ibaratnya dulu masih idealis ya, mahasiswa kuliah, mahasiswa terlalu enak di mahasiswa mulai kuliah, habis itu lulus kuliah pengennya idealis jadi ASN, Maksudnya di zona nyaman. ibaratnya jadi swasta aja, swasta ibaratnya di ASN di swasta. Habis itu mikir juga ternyata apa itu ada kemungkinan di ASN juga, terutama di kementerian ya bisa masuk apa saya bisa. Nah, setelah itu saya gini, ASN yang beda daripada yang lain apa? Kebetulan kan sebelumnya backgroundnya potensi SAR. Habis itu, oh iya Basarnas. Mencoba untuk Selain Basarnas kan ada beberapa banyak ya, Basarnas, BNPB, yang sosial lah, itu teman tentara itu di Basarnas. Berapa kali tes itu baru keterima. Kalau di Basarnas itu ya kemarin masuk 2000. Jadinya ya saya mikirnya kenapa kok dari Basarnas ya PNS yang kita kira-kira bisa kemanusiaan dan kegiatan apa itu maksudnya ke ranah sosial masyarakat sebenarnya apa ya yang relate dengan kehidupan. ya relate gitu Pak. Ya dengan yang boleh sebelumnya lah boleh apa itu hobi ya kesukaan hobi ya hobi banget sih kesukaan gitu ya. Lanjut untuk hal yang paling menarik bagi Pak Anas saat bekerja di Basarnas itu apa? Nah, itu yang agak Sulit. repot. Masalahnya kalau dibilang ini kan saya kan juga bukan respon ya, bukan enggak jelas meskipun semua anggota Basarnas itu bisa dilibatkan dalam kegiatan organisasi, tapi kan kegiatan kerjaan saya lebih ke apa itu kegiatan perencanaan mulai dari awal ini. Nah, yang paling menarik itu apa? Itu ternyata itu sebelum
sebelum kita melaksanakan kegiatan kayak gini, operasi SAR dan lain sebagainya, pemeliharaan dan lain sebagainya, itu ada yang namanya perencanaan gitu. Jadinya itu berarti sebelum tindakan ada yang direncanakan lebih dahulu. ya sebelum itu perencanaan dalam hal kegiatan dan anggarannya. Jadi itu udah direncanakan bahwa pemeliharaan nih itu udah direncanakan 1 tahun sebelumnya. Jadi nggak kayak di swasta ya, swasta kan bisa langsung kita ambil darah. Nah ini kalau ini enggak, ini umpamanya kayak gini nih, ini mau pemeliharaan ini anggarannya harus ditetap tahun sebelumnya. Tidak bisa tahun. Nah itu yang menarik, kita ada pengalaman. Jadi enggak ya teman-teman harus tahu juga Mas Patah ya, Batang ya, Mas Batang ini harus tahu juga. Jadi enggak, kenapa kok wah Pak ini anunya rusak kok enggak segera diperbaiki. Nah kita harus ada yang namanya perencanaan dulu. Ya. Bukan yang di tempat bapak tapi harus tahu lah. Iya harus tahu, soalnya harus tahu, semuanya harus tahu. Yo, terutama kita kan juga merencanakan di kinerja, di kantor kinerja juga. Jadinya mulai dari indikator kinerja di kantor itu kita harus tahu lebih yang perlu kita targetnya kita yang perlu capai itu apa aja. Meskipun enggak ini harus tahu dan itu harus kita tahu di semua bukan karena nanti arahnya itu arahkan SKP masing-masing ya. Semakin baik kinerja kantor ya kan? Semakin baik juga SKP-mu ya kan. Kalau dulu kan ada lupa ya, sekarang lebih ke SKP. Harmonis. Nah, tips agar harmonis di kalangan kantor itu seperti apa? Ya, kita kan kantor kan ibaratnya keluarga kita. Kantor itu nggak hanya sekedar kantor, kamu datang kerja. Kantor ini itu ibarat keluarga kita juga, ibarat di rumah. Soalnya apa? Waktu yang paling banyak itu selain di rumah, di kantor. Karena apa? Kita di kantor, di rumah itu paling malam habis itu tidur. Apalagi kamu masih hujan kan, tidur. Kalau mau ngapain, tidur. Kalau nggak gitu ngopi, ya tau. Nah, jadi kantor itu lebih banyak, kita lebih banyak kantor. Nah itu bukan ibarat, memang keluarga kita. Ibarat keluarga kita sehari-hari. Ya harus kita jaga harmonisasi. Selain dengan cara apa? Ya kita saling jaga komunikasi, jangan saling menyinggung, jangan saling ibaratnya menjatuhkan, saling bantu dan saling jaga privasi. Ini yang sulit kan, tiap orang kan punya privasi masing-masing, ya kan? Tiap orang pengen ada privasinya sendiri. Ini apa? Berarti kalau orang itu tidak mau privasinya apa itu nggak dibahas, ya udah jangan ini jangan diuber atau kan kita kan kebanyakan kepo. Apalagi ya, kita nggak ada bahasa nih mau gosip apa ini apa. Nah itu kan kasihan teman-teman yang jadi gosipin kan kasihan. Nah meskipun itu apa itu sifat dasar manusia kan kepo juga, iya kan. Nah itu salah satu. Kalau saya sendiri kayak gitu, umpamanya itu kalau nggak terlalu lama ya udah diem habis itu cukup tawa aja udah langsung nanti. Bukannya nggak mau tapi ya aku jaga kalau ada posisi di situ. Kecuali orang itu umpamanya mau cerita langsung, mau cerita ini kalau kayak gini, kalau
Ya, tapi jawabannya ya nggak ini, soalnya pasti orang itu ya, masalahnya kan pasti dia punya solusinya sendiri. Ya kan, kamu punya masalah nih, kamu punya privasi, kamu punya solusinya sendiri nih. Tapi tapi kamu itu pengen ada penguat, gitu. Agar yakin. Nah itu salah satunya menjaga. Nah untuk menjaga privasi itu tips dari Pak Anas itu bagaimana? Ya kalau menjaga privasi antara ya umpamanya itu ini contohnya Matan ya, Matan nih punya privasi misalnya barang ini uangnya HP ya, kadang kan HP kan ada yang iseng meskipun teman-teman Patan ini kan kadang HP-nya diambil ya, kalau Patan ini nggak berkenan umpamanya ya jangan gitu, kadang kan HP kan punya privasi sendiri. Nah itu tetap jaga, kita boleh akrab apa tapi tetap jaga batasan, ada batasannya. Itu jaga. Nah, untuk pesan dan untuk para CPNS terutama di kantor Cilacap itu, pesan untuk para CPNS bagi Pak Anas itu apa? Tadi kan pesan, jadi ya pesan dan pesan ya, pesannya ini kan saya juga malamnya belum banyak. Pesan juga ya gini aja, teman-teman kan masih CPNS ya, teman-teman itu kan masih dalam satu tahun kan aktivasi dari CPNS. Itu teman-teman itu cukup mengamalkan core value dan ya berakhlak kita pada berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan, ya selanjutnya akuntabel, selanjutnya kompeten, selanjutnya harmonis, selanjutnya lagi ada loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif. Itu cukup diamalkan aja, jalankan sesuai core value-nya, harapan masyarakat dan kerja menjadi ibaratnya panduan dan akhirnya yang baik itu kayak gimana, meskipun sulit ya, berakhlak ya kok ayo sempurna banget, tapi kita kan menuju ke sana kan butuh proses, nggak langsung saklek hijrah gitu ya, nggak mungkin lah gitu ya. Semangat ya. Mungkin cukup sampai di sini aja. Terima kasih Pak Anas atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sekian dari saya, We Are Family, Afiqnam Jagat Samadam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.